Awal episode 15 menunjukkan perjuangan Mary dan Mother yang berupaya untuk menyembuhkan Paul dengan berbagai cara. Tetapi selalu tidak ada hasilnya. Padahal kepompong yang membalut tubuh Paul dalam 24 jam akan mengeluarkan zat kimia yang bisa melarutkan tubuhnya Paul di dalam. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mary terlihat sangat khawatir. Beberapa saat kemudian, Mother pergi ke sekitaran markas Gua Soul. Ia berusaha mencari-cari keberadaan Holly yang tak kunjung pulang. Tapi yang Mother temukan hanyalah sebuah disk bola. Di sisi lain, Father baru saja terbangun dari pingsannya. Kalau android bukan pingsan sih guys, melainkan non-aktif sementara. Itu dikarenakan energi besar yang dipancarkan oleh android fosil. Di situ Father terkejut melihat android fosil berdiri tak jauh darinya dan dalam bentuk yang tidak bercahaya lagi. Tapi ada sebuah penutup yang melindungi wajahnya sehingga Father tidak bisa melihat wajah android itu. Android ayah mencoba berbicara dengannya tetapi tidak dibalas. Apakah android fosil tidak bisa berbicara? Father mendekat dan berniat untuk membuka penutup wajahnya, tetapi dia keburu mendengar panggilan dari Mother. Mother ingin menunjukkan isi disk bola kepada Father. Ia memutarnya dan keluarlah hologram Holly yang menyampaikan pesan terakhir. Necromancer dan android biasa, kalian adalah penculikku dan kini aku memutuskan untuk kembali dengan kaumku. Hormatilah keputusanku dan jangan mencoba menyakiti keluarga baruku. Pita, Hunter dan Tempest, aku harap kalian juga menjauh dan bergabung bersama kami. Berada di jalan Dewa Soul, ucap Holly sebelum mengakhiri rekaman hologramnya. Parah banget sih Holly sampai gak mau manggil nama Mother dan Father. Meski begitu, Mother ingin Father untuk berusaha mengambil Holly kembali. Itulah tugas yang harus dilakukan oleh Father. Tentu Mother, aku akan mengusahakannya, jawab Father. Beralih pada Caleb dan kawan-kawan yang sedang beristirahat di sebuah perbukitan. Sebenarnya sekarang mereka kebingungan harus ngapain. Misi utamanya tentu adalah mengambil biji pohon pengetahuan di Tarantula. Tetapi dengan jumlah mereka sekarang tak akan bisa menang melawan pasukan Etiaz. Tapi kan kamu punya kekuatan dari Dewa Soul, Caleb, ucap Decima. Yang langsung dijawab Caleb tidak bisa karena sekarang Etiaz memiliki Necromancer. Tak lama kemudian salah satu anak buahnya Caleb melihat sesuatu di kejauhan. Dan itu adalah sebuah batu ajaib raksasa. Ternyata teman-teman, batu ajaib tidak hanya ada satu. Mungkin ada banyak di planet ini. Kembali ke Tarantula, terlihat para anak-anak datang menjenguk Paul. Mereka semua khawatir dengan teman mereka itu. Di sana Tempest yang biasanya riang menjadi agak murung. Mary pun menanyakan ada apa dengan Tempest. Gadis itu mengungkapkan alasan ia sedih adalah karena keluarga yang mau mengadopsi bayinya itu sekarang sudah kabur dari The Collective setelah Mother menonaktifkan The Trust. Sekarang Tempest bingung harus bagaimana. Di saat yang sama, Mother sedang menginterogasi Clipper, menanyainya tentang obat penawar. Dengan jujur, pria itu menjawab tidak tahu karena memang tidak tahu. Kemudian Mother mengambil kacamatanya dan bertanya pada Clipper, milik siapakah kacamata tersebut? Itu milik saudaraku, jawabnya. Saat ditanya namanya, Clipper menjawab Christopher. Tapi sedetik kemudian ia baru sadar kalau Christopher adalah nama ayahnya. Pria itu menjadi sangat bingung. Tapi sebenarnya kacamata itu adalah milik Cleaver sendiri. Di situ Mother hanya menunjukkan bahwa dirinya mampu memprogram ulang otaknya Cleaver meskipun dia bukan android. Bahkan bagiku memprogram ulang manusia lebih mudah. Menggunakan pengalihan rute sederhana, pengkondisian dan pengulangan, jelas Mother. The Trust juga melakukannya pada Clipper. Karena diri Clipper yang dulu terlalu lemah dan tidak bisa melindungi The Trust. The Trust membuat Clipper menjadi lebih baik untuk setia dan loyal kepadanya. Jadi The Trust tidaklah sebaik itu. Mother ingin Clipper untuk sadar. Kembali pada Tempest dan Hunter yang sedang mencari Father. Mereka berdua mencari android ayah itu di gudangnya, tapi tidak ada. Yang ada malah android fosil yang masih berdiri mematung. Hunter dan Tempest merasa takjub dengan Father yang telah berhasil menyempurnakan kembali android fosil. Akan tetapi lama-kelamaan Hunter jadi merasa takut. Ia mengajak Tempest untuk segera pergi dari sana. Namun Tempest masih ingin melihat-lihat. Lalu setelah Hunter pergi, gadis itu terkejut karena pada penutup wajah android fosil
ada tampilan USG bayinya Tempest. "Wanjir, androidnya aktif dan bisa mendeteksi kehamilanku," ujar Tempest dalam hatinya dan langsung pergi dari sana. Father yang diperintahkan untuk mengambil kembali Holly memutuskan untuk meminta bantuan dari Lucius. Karena Lucius pasti akan dengan mudah bisa masuk ke circle-nya Caleb. Terakhir kali kan Caleb membujuk Lucius untuk bergabung. Di situ Father memberikan penawaran. Jika Lucius berhasil membawa Holly kembali, maka dia akan dibebaskan. Dan Lucius juga bebas melakukan apapun kepada Caleb dan para pengikutnya. "Baiklah, aku menerimanya. Aku akan menghukum mereka semua karena telah mengkhianati Dewa Sol," ucap Lucius. Sementara itu, Caleb dan kawan-kawan telah sampai di tempat batu ajaib berada. Rupa-rupanya batu ajaib kali ini sudah hancur sebagian, sehingga kelihatan isi di dalamnya. Ya, tidak ada apa-apa selain lubang deep hole. Oh walah, pantesan aja batu ajaib mengeluarkan hawa panas. Kemudian di situ Caleb mencoba memasukkan tangannya pada sebuah lubang. Yang waktu itu Caleb juga pernah memasukkan tangannya Hunter. Tapi kali ini dari dalam, bukan dari luar. Ternyata di dalam lubang tersebut terdapat sebuah tuas yang ketika ditarik, sebuah elevator rantai turun dari plafon batu ajaib. Bu Nana memperhatikan elevator tersebut dan ia melihat sebuah simbol pohon pengetahuan di sana. Bu Nana yakin ini adalah sebuah ujian dari Dewa Sol dan Caleb harus menaiki elevator itu. Dengan memberanikan diri, Caleb pun masuk dan duduk pada sebuah kursi yang sudah tersedia di dalam elevator. Kemudian Decima memasukkan tangannya ke lubang untuk menarik tuas. Dan turunlah elevatornya membawa Caleb ke dalam lubang deep hole. Di situ Caleb benar-benar deg-degan. Perjalanan pemimpin mereka ke bawah sana berlangsung cukup lama. Sampai-sampai pengikutnya Caleb sempat membuat api unggun dan ngopi-ngopi dulu nyantai. Lalu ketika elevatornya berhenti bergerak, Decima, Merlan, Bu Nana, dan kawan-kawan segera membuat lingkaran dan berdoa kepada Dewa Sol. Di bawah sana, Caleb melihat di bawahnya terdapat tulang belulang ular besar yang dalam keadaan utuh. Bang Sam yakin fosil itu adalah ular yang sejenis dengan Snakey. Selain itu, pada dinding lubang juga terdapat sebuah terowongan. Caleb yang penasaran menyeberang ke terowongan tersebut dengan berpijak pada tulang ular. Tapi setelah itu, tulang ularnya roboh ke bawah. Caleb berjalan ke depan sampai langkahnya terhenti karena jalan di depannya terhalangi oleh tumpukan tulang belulang. Di saat yang sama di atas sana, tiba-tiba saja Bu Nana meringis kesakitan. Terlihat perutnya seperti tertusuk. Wanita itu terhuyung ke belakang lalu jatuh ke dalam lubang deep hole. Tubuhnya terjun bebas hingga melewati terowongan tempat Caleb berada. "Anjir, apaan tuh barusan?" kaget gumam Caleb terkejut. Tapi nampaknya Caleb tidak peduli dan lantas mencoba untuk menggali tumpukan tulang di depannya. Bersamaan dengan itu di atas sana, rupa-rupanya yang telah menusuk Bu Nana adalah android Prilly. Dia terlihat mengerikan dengan kulit wajahnya yang sudah robek. Prilly datang untuk membalaskan dendam. Ia membunuh semua pengikutnya Caleb yang bagi Prilly telah mencuri Decima sang ibu darinya. Bahkan Merlan pun juga dibunuh serta dijatuhkan ke lubang. Hanya Decima dan Holly yang berhasil menyelamatkan diri. Sebelum melarikan diri, Holly menyempatkan dulu untuk menarik tuas di dalam lubang kecil agar Caleb tidak terjebak di bawah sana. Akan tetapi, sepertinya elevatornya sedikit macet, sehingga tidak langsung bergerak ke atas. Caleb sendiri sekarang telah berhasil membuat sebuah jalan di antara tumpukan tulang itu. Lalu di seberang sana, Caleb menemukan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah mayat manusia yang sudah mengering. Ada sebuah kartu besi di atas mayat itu yang langsung diambil oleh Caleb. Tapi tiba-tiba Caleb dan Bang Sam sangat terkejut bukan main guys. Apakah kalian juga terkejut?
Dari wajahnya sih bukan manusia biasa, ini jenis manusia yang sama dengan yang dibunuh oleh Mother waktu itu. Secara tidak terduga, kalung gigi Romulus yang dipakai oleh Caleb bereaksi. Dia pun langsung membuang kalung tersebut. Romulus adalah seorang raja Mithrek terkenal pada zaman dahulu di bumi. Dan gigi Romulus yang dipakai Caleb adalah memang giginya Raja Romulus guys, salah satu reliknya umat Mithrek yang dibawa ke sini. Caleb mendapatkannya dari Holly. Gigi tersebut tampak mengeluarkan asap yang terbang dan merasuki mayat manusia aneh. Sedetik kemudian mayat itu hidup dan bangkit, lalu perlahan-lahan berubah menjadi sosok hewan Pokler. Caleb yang ketakutan segera membunuhnya dengan menggunakan pistol. Alamak, jadi selama ini hewan-hewan Pokler yang dimakan oleh anak-anak Mother itu sebenarnya manusia. Kanibal dong mereka. Gelap ini guys. Belum saja Caleb mencerna apa yang terjadi, ia dibuat panik lagi saat mendengar elevator mulai naik ke atas. Pria itu berlari sekuat tenaga dan melompat naik pada elevator. Untungnya Caleb berhasil naik dengan selamat. Sementara itu, Holly berusaha berlari kabur menyusul Decima. Tapi malangnya gadis itu karena Decima meninggalkannya menaiki tank dan pergi begitu saja, membuat Holly menangis ketakutan. Di dalam tank, Decima menarik nafas lega. Namun rupa-rupanya Prilly juga berhasil naik ke dalam tank itu. Betapa terkejutnya Decima. Wanita itu lantas berusaha membujuk android Prilly, memohon ampun dan meminta maaf karena telah membuat kesalahan yang sangat besar kepada Prilly. Tetapi gadis android itu tidak bisa memaafkan kesalahan Decima dan dia ingin Decima merasakan apa yang sudah dirinya rasakan, yaitu menguliti wajah Decima. Singkat cerita, Caleb pun telah sampai di permukaan lubang. Betapa terkejutnya pria itu mendapati seluruh pengikutnya telah mati. Bahkan Decima juga sudah mati dalam keadaan yang mengenaskan. Kepalanya digantung dengan wajah yang sudah dikuliti. Yang tersisa hanyalah Holly yang dengan segera memeluk Caleb sambil menangis sejadi-jadinya. Gadis itu sangat bersyukur Caleb masih hidup. Oh ya, android Prilly sudah tidak ada di sana, mungkin sudah pergi. Sin menyorot Mary lagi yang tampak sudah putus asa dan tak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan Paul. Tanpa disangka wanita itu mulai mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ia sangat berharap jika Dewa Soul itu memang benar-benar ada, Mary sangat meminta agar Paul mendapat pertolongan. Mary tidak ingin kehilangan putranya itu. Dan jikalau Dewa Soul mengabulkan doanya, maka Mary berjanji akan mulai mempercayai Dewa Soul dan bersedia melakukan apapun yang harus dilakukan. Tanpa sadar Mary ketiduran. Ia terbangun dan mendapati lampu ruangan itu tidak stabil. Lalu ada sesuatu di dalam ruang kedap tempat Paul disimpan. Seekor makhluk kecil mirip dengan lintah yang ditemukan Kampion saat menolong Prilly dari serangan makhluk air asam. Karena tidak ingin makhluk itu menyerang Paul, Mary masuk ke dalam ruang kedap dengan mengenakan kostum keamanan. Ia mengambil makhluk kecil itu dan disimpannya ke dalam toples. Tapi sedetik kemudian, lintahnya sudah tidak ada lagi di dalam toples. Ternyata makhluk itu masuk ke dalam kostumnya Mary. Begitu panik dan takutnya wanita itu, dia segera melepaskan seluruh kostumnya untuk memastikan lintah itu tidak hinggap di badannya. Lintah yang barusan sudah menghilang, namun sekarang muncul lagi lintah lain yang jumlahnya lebih banyak hingga pada Paul. Mary sangat panik dan berusaha membuang lintah-lintah yang banyak itu. Tetapi dalam sekejap, lintah-lintahnya hilang. Lampu di ruang lab itu juga sudah normal kembali. Apakah barusan Mary berhalusinasi? Mary pun menceritakan tentang halusinasinya itu kepada Holosphere, sebuah AI canggih yang difasilitasi oleh Tarantula untuk menjadi asistennya Mary. Setelah mendengar cerita Mary, Holosphere lantas memberitahukan tentang makhluk kecil yang dilihat Mary itu adalah lintah air asam. Diduga, makhluk tersebut memiliki fungsi pengobatan. Tapi untuk mendapatkannya sangat sulit karena lintah itu hanya tinggal di dalam laut asam.
Tunggu. Mungkinkah lintah asam itu bisa menyembuhkan Paul, pikir Mary. Untungnya, Kampion tadi siang sempat melihat lintah yang dimaksud oleh Mary. Jadi Kampion bisa membantu Mary untuk mendapatkannya. Sepengalamannya, anak itu menemukan lintah asam pada tubuh makhluk asam. Jadi mereka harus memancing dan melumpuhkan satu makhluk asam. Mary dan Paul di situ memancing makhluk asam dengan menggunakan rekaman suara Sneki. Tanpa disangka, satu makhluk asam benar-benar muncul dari laut. Setelah makhluk itu berada cukup dekat, Kampion langsung melemparkan gas bius yang membuat si makhluk asam tak sadarkan diri. No, you stay here. Mary segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil lintah-lintah yang ada di tubuh makhluk asam. Tapi sepertinya tubuh makhluk asam lebih kuat dari manusia biasa. Jadi efek obat biusnya hanya sebentar. Makhluk itu bangkit dan hendak menyerang Mary. Namun Mary memasang pose seperti hewan buas yang mengancam, sehingga makhluk asam pun takut dan kabur. "Walau bisa gitu toh," ujar Kampion. Setelah itu Mary dan Kampion segera kembali ke ruang lab di mana Paul ditempatkan. Tanpa membuang waktu lagi, Mary segera menempatkan lintah-lintah itu pada badannya Paul yang tertutupi lapisan hitam. Dan singkat waktu, ternyata obat lintah asam benar-benar manjur. Lapisan hitam yang menutupi tubuh Paul sudah hilang, dan anak itu sekarang sudah sadar dan dalam keadaan sehat walafiat. Cuman belum sepenuhnya bugar. Mother dan anak-anak lainnya tampak sangat lega melihat itu, apalagi Mary. Dan sepertinya sekarang Paul hatinya sudah cukup luluh pada ibu angkatnya itu setelah mengetahui bahwa Mary lah yang mengobatinya. Scene beralih kembali pada Caleb dan Holly. Keduanya tampak sudah membakar semua mayat rekan mereka. Dan Holly juga sudah menceritakan siapa pelaku pembantaiannya. Lalu tiba-tiba seseorang menodongkan pistol ke punggungnya Caleb. Dan itu adalah Lucius bersama dengan Father. Saat itu juga Lucius berniat mengakhiri hidupnya Caleb. Holly histeris dan berusaha menghentikan tindakan Lucius. "Jangan, Caleb adalah nabi yang diutus Dewa Sol," teriaknya. Father lantas membujuk Lucius untuk menunda eksekusinya. Father tidak ingin Holly melihat pembunuhan di depan matanya. Oke, jawab Lucius. Berpindah lagi pada Mary dan Paul yang sedang mengobrol berdua sambil memandangi langit subuh di planet Kepler 22b. Apaan tuh pemirsa yang 3 biji di langit? Bulannya Kepler 22b atau planet-planet lain yang jaraknya dekat? Entahlah. Di situ Mary bercerita bagaimana ia bisa mengetahui kalau lintah asam adalah obat yang manjur untuk Paul. Kemarin itu dirinya berdoa dan doa itu langsung dijawab oleh Dewa Sol. Saat ini Mary merasa akhirnya menemukan kebenaran. Jadi ya, mulai sekarang Mary akan mempercayai Dewa Sol sama seperti Paul. Hal itu tentu saja membuat Paul sangat-sangat senang dan bersyukur. Beberapa saat kemudian Mary mengantarkan Paul untuk beristirahat. Tapi beberapa menit kemudian setelah Paul tertidur, tiba-tiba saja Mary mendengar suara-suara bisikan yang mengatakan perintah, "Tanam benihnya, tanam benihnya." Awalnya Mary terkejut, tetapi ia segera sadar bahwa itu adalah Dewa Sol. Maka dari itu Mary pun menjawab, "Ya, aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan, asalkan kau selalu menjaga Paul," ucap Mary. Tapi kok bisa? Bukankah di zona tropis itu suara Dewa Sol tidak bisa tembus? Tapi barusan itu suaranya kayak beda guys. Kalau ke Caleb, ke Paul itu suaranya bisikan, sedangkan ke Mary suaranya lebih jelas. Coba kalian dengar aja sendiri. Episode 15 bersambung. Episode 16 dibuka dengan memperlihatkan Mary yang diam-diam pergi ke tempat penyimpanan tarantula, kemudian menonaktifkan seorang android penjaga supaya dirinya bisa dengan aman mengambil benda Hedron yang tersimpan di sana. What a productive day this is proving. I just came to drop off some relics for you. I know. Di pemukiman, terlihat Hunter sekarang memiliki seorang android berkepala buntung.
Ia juga ingin memiliki hobi seperti Father, dan Hunter bertekad untuk terus memodifikasi androidnya itu sampai menjadi android yang bagus dan bisa selalu ia andalkan. Sementara itu, Father, Holly, dan Lucius sedang dalam perjalanan pulang dengan menaiki tank. Tentunya mereka membawa Caleb sebagai tahanan. Di ruang belakang, Lucius masih saja dingin kepada Caleb, meskipun Caleb berusaha menjalin pertemanan lagi dengannya. Kemudian di saat Lucius men-scan tubuhnya Caleb untuk mengantisipasi adanya bom, dia lantas menemukan kartu besi yang Caleb sembunyikan di dalam sepatunya. Kartu besi bersimbol pohon pengetahuan. Lucius tidak memberitahukan itu kepada Father dan hanya menyimpannya. "Simpan itu untukku," ucap Caleb, dan Lucius tidak menjawabnya. Singkat cerita, tank yang dikendarai oleh Father pun sampai di Bahtera Tarantula. Setelah turun dari tank, Holly langsung disambut peluk oleh Mother. Caleb juga mendapatkan pelukan dari Paul, putra angkatnya, tapi segera ditarik oleh Mother. Android ibu segera memberikan pengumuman pada semua orang. Siapapun yang pernah melihat kekuatan Caleb sebelumnya, kekuatan itu bukanlah berasal dari Dewa Soul, melainkan berasal dari mata Necromother yang ditelan oleh Caleb. Sekarang ini, Mother hendak memenjarakan Caleb selamanya, tetapi memberikan penawaran padanya untuk mengakui bahwa Dewa Soul itu tidak ada. Katakanlah pada semua orang, kepada anak-anak, bahwa Dewa Soul hanyalah hayalan, maka kau akan kubebaskan, pinta Mother. Namun tentu saja Caleb tidak akan goyah pada keyakinannya itu dan lebih memilih untuk dipenjarakan. Kenapa Mother tidak membunuh Caleb? Alasannya jelas, ia tidak ingin membuat Paul dan Holly sedih lalu menjadi membencinya. Bukankah aku dinyanyikan boleh membunuh Caleb?" protes Lucius. Mother pun menjawab, jika nanti Caleb sudah sadar dan mau meninggalkan kepercayaan Dewa Soul-nya, maka Caleb akan dibebaskan dan Lucius boleh melakukan apapun pada Caleb setelahnya. Lucius di situ masih protes, kemudian Mother berkata, "Udah untung kau sekarang dibebaskan, banyak pula maunya." Beberapa saat kemudian, Campion mencoba menanyakan kepada Holly bagaimana kabar android Prilly. Dia tidak tahu kalau Prilly telah membunuh seluruh pengikut Caleb. Dan di situ Holly tidak menjawab atau mengatakan apapun pada Campion. Setelah itu Campion lantas pergi menemui Father di gudangnya dan juga dibuat terkesan melihat android fosil yang kini sudah menjadi android yang utuh. Hanya saja tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tetapi tak lama dari itu, android fosil tampak mengangkat sebelah tangannya meminta untuk berjabat. Campion segera mengulurkan tangannya meraih tangan si android fosil. Tiba-tiba dia berbicara tapi dengan bahasa asing. "Reketek siketek ngabereketek." "Wow, itu mah bahasa Mitre kuno," ujar Father. Lalu setelah itu android fosil berubah warna menjadi emas dan bercahaya terang, yang membuat Campion teringat dan sadar android fosil lah yang telah menyelamatkannya tempo hari, bukan Dewa Soul. Mother tiba-tiba datang ke tempat itu memasang bola matanya, lalu berubah menjadi Necromancer untuk beradu aura dengan android fosil. Terlihat hasilnya adalah android fosil terjatuh dan nonaktif. "Kalian ini terlalu mudah percaya. Bagaimana jika dia jahat? Dia memiliki prosesor di kepala sama sepertiku," ucap Mother. "Oh alah, ternyata prosesornya Mother itu berada di kepala. Pantas waktu itu gak ketemu." Campion disuruh pergi karena Mother ingin berbicara empat mata dengan Father. Di situ Mother setuju dengan Father untuk membiarkan android fosil hidup, karena siapa tahu bisa berguna untuk mereka dan bisa memberikan informasi tentang peradaban dahulu di planet ini. Tetapi mereka juga harus waspada. Oh iya, Father menanyakan apa arti dari bahasa Mitre kuno yang tadi diucapkan oleh android fosil. Mother pun mengartikannya. "Oh, android itu bertanya padamu, kenapa kau tidak memakai cadar?" Beberapa saat kemudian Mother dan Father membawa android fosil ke Tarantula untuk dilakukan penelitian mendalam. Menurut Mother, mereka harus mengenal dulu android ini sebelum menaruh kepercayaan padanya, dan untuk sementara harus dijauhkan dari anak-anak untuk perjagaan. Tapi penelitiannya itu sepertinya butuh waktu lama karena sistem yang harus diperiksa cukup rumit. Yang baru mereka ketahui saat ini hanyalah informasi bahwa android fosil ini sudah berusia ribuan tahun. Beralih kepada Caleb, yang kasihan sekali ternyata pria itu tidak dikurung dalam penjara biasa, melainkan diikat pada sebuah papan lingkaran yang terus berputar. Tempat yang sama dengan Merlan dan Clipper saat dihukum.
Lalu datanglah seorang penghukum yang langsung meninju wajahnya Caleb. Aku ingat pukulan ini, ujar Caleb sambil meringis. Ya, pukulan itu berasal dari Mary yang kini sedang menyamar sebagai seorang penghukum. Ia sudah tidak membenci Caleb. Justru Mary meminta maaf karena selama ini tidak percaya kepada Caleb. Kini setelah dia mengalaminya sendiri, akhirnya Mary paham dan percaya kepada Dewa Soul. Lalu pukulan barusan itu bukan dendam, tapi hanya ingin melampiaskan saja kekesalan Mary selama ini. Mary berjanji akan berusaha membantu Caleb kabur dari sini. Tapi sebelum itu ia harus menanam benih pohon pengetahuan terlebih dahulu bersama dengan Paul. Entah kenapa Mary merasa akan mendapatkan kekuatan tertentu setelah menanam benih pohon pengetahuan. Melihat istrinya sudah beriman kepada Dewa Soul, Caleb benar-benar bersyukur, lega, dan merasa senang. Ia sangat merindukan Mary selama ini. Singkat cerita, Mary bersama Paul pergi ke tempat yang cukup jauh untuk bisa membuka benda Hedron dengan aman. Mereka menggunakan bantuan dari Hollow Spear untuk mengeluarkan laser, berusaha membelah benda tersebut. Tetapi di saat yang sama, Snakey terlihat bereaksi di dalam kandangnya. Suara raungan Snakey sampai membangunkan para anak-anak yang sudah tertidur. Karena merasa khawatir, Kampion segera bergegas pergi menuju kandang Snakey. Sesampainya di sana, Kampion melihat Snakey tidak mau diam dan terlihat marah. Anak itu masuk ke dalam kandang dan mencoba untuk menenangkannya. Tetapi Snakey malah menyenggol Kampion menggunakan ekor sampai terjengkang. Di saat yang sama, Hollow Spear yang sedang berusaha membelah benda Hedron tiba-tiba meledak dan rusak. Lalu benda tersebut sama sekali tidak tergores sedikit pun, benar-benar keras. Apa yang harus mereka lakukan untuk membukanya? Kemudian di situ Paul berpikir barangkali harus dengan Caleb. Tidak bisa mereka berdua saja. Mary pun setuju dengan Paul. Mereka berdua harus menyusun rencana untuk membebaskan Caleb. Kembali lagi ke kandang Snakey. Sekarang Snakey terlihat sudah tenang karena benda Hedron sudah tidak lagi berusaha dibuka. Tak lama kemudian Mother datang dan terlihat sangat marah melihat Kampion yang dilukai oleh Snakey. Android ibu itu langsung saja memarahi Snakey habis-habisan sampai membuat makhluk besar itu tampak sedih dan menangis. Sepertinya ada yang membuatnya kesal, Bu, ucap Kampion. Melihat Snakey menangis membuat Mother merasa kasihan. Ia lantas meminta maaf dan berusaha membujuknya. Sedangkan di saat yang sama, Father melanjutkan penelitiannya sendirian. Ia lantas mencoba untuk menginput pemahaman bahasa Inggris pada memori Android fosil. Sehingga sekarang, Android itu bisa berbicara dengan bahasa yang sama dengan Father. Android fosil itu ternyata wanita, dan dia menanyakan beberapa hal tidak penting kepada Father. Jadi kita panggil saja dia dengan nama Fosila. Kemudian di situ Fosila tampak menonaktifkan sistem penelitian padanya yang membuat Father agak terkejut. Dia menunjukkan bahwa dirinya bisa saja melepaskan diri dan berbuat semaunya. Tapi ia mengerti kalau Father dan Mother harus memastikan dirinya aman dan seorang android yang baik. Pada keesokan harinya, Mary pun tampak melancarkan aksinya membebaskan Caleb yang sedang berada di dalam penjara tarantula. Caleb sempat mengajak Clipper yang juga ditahan bersamanya, tetapi pria itu tidak mau ikut. Katanya dia ingin pergi kembali ke bumi. Ada-ada saja. Singkat cerita, Mary dan Caleb pergi menyusul Paul di tempat yang sudah dijanjikan. Mereka mencuri satu buah tank dari tarantula. Paul terlihat sangat senang karena akhirnya bisa melihat kedua orang tuanya berkumpul kembali. Sementara itu Hunter terlihat panik saat mengetahui Tempest tidak ada di rumah. Padahal Hunter sudah ditugaskan untuk menjaga Tempest karena kehamilannya Tempest sudah mencapai fase laten. Kemanakah gadis itu pergi? Rupa-rupanya Tempest pergi ke pantai yang cukup jauh dari pemukiman. Gadis itu tahu kalau dirinya akan melahirkan hari ini. Dan dia ini sungguh gila karena sepertinya berencana untuk membunuh bayinya dengan cara mencemplungkannya ke laut asam saking bencinya Tempest pada si Helmin. Proses melahirkan Tempest berlangsung dengan cukup memilukan karena dia hanya sendirian dan hanya beralaskan bebatuan. Lalu singkat cerita, bayi itu lahir.
Anehnya Tempest menjadi tidak bisa melaksanakan rencana awalnya setelah melihat bayi itu. Ia memeluk sang bayi dan menangis sesenggukan. Tapi tak lama dari itu Tempest tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor makhluk asam yang tanpa basa-basi merebut bayinya Tempest dari rangkulannya. Kemudian makhluk itu memasukkan si bayi ke dalam tubuhnya dan pergi lagi ke dalam air. Tempest nampak sangat histeris. Dia hampir saja berniat menyusul makhluk itu ke dalam air kalau saja Hunter tidak keburu datang menghentikannya. Di situ Tempest menangis sejadi-jadinya, tidak rela bayinya diculik oleh makhluk asam. Singkat cerita, saat sudah di rumah dan tangannya Tempest yang terluka karena air asam sudah diobati, gadis itu nampak masih menangis. Mother dan Father juga sangat terpukul karena ada dua kejadian yang begitu berat hari ini. Pertama, Tempest kehilangan bayinya. Kedua, Paul dan Mary telah kabur bersama dengan Caleb. Semakin dipikir, Mother semakin merasa marah. Beberapa saat kemudian, Mother terlihat pergi mengunjungi Lucius yang kini tinggal sendirian di rumah barunya, jauh dari pemukiman. Tentu saja kedatangan Mother adalah untuk menanyakan apakah Lucius tahu di mana Caleb, Mary, dan Paul berada. Yaelah Mother, gua bilang juga apa? Bunuh itu si Caleb. Ngeyel, keluh Lucius. Kemudian Mother menyebutkan tentang benda Hedron yang telah dibawa oleh ketiganya. Apakah Lucius mengetahui sesuatu tentang benda itu? Mendengar hal tersebut, Lucius tampak agak terkejut. Ia lantas memberikan kartu besi yang disimpannya kepada Mother. Lucius berharap takdir itu tidak dialami oleh Paul ataupun Mary. Kalau si Caleb mah ya Lucius bodoh amat. Tapi memangnya apa sih isi kartu besi itu? Kartu besi itu adalah peringatan Mother, ucap Lucius. Mary, Paul, dan Caleb pun diperlihatkan. Mereka sedang istirahat dan makan malam di sebuah tempat yang cukup aman. Setelah selesai, Mary tampak menemani Paul tidur. Anak itu minta dinyanyikan lagu pengantar tidur anak-anak Mitrek yang penggalan liriknya adalah matahari terbenam. Malam gelap itu berjaya di kamarmu. Kami berdoa kepada Dewa Sol, cahaya penyelamat, agar membimbing kami melalui kesuraman. Setelah dinyanyikan lagu itu, Paul tertidur pulas. Tetapi lagu itu ternyata tidak hanya berefek pada Paul, melainkan pada benda Hedron juga, yang sekarang ini terlihat sudah terbuka dikarenakan mendengar lagu pengantar tidur Mitrek. Dengan segera Mary meraih benih yang berada di dalamnya. Namun benih itu tiba-tiba menyerap ke dalam tangannya. Mary langsung merasakan kesakitan. Tubuhnya pun bergerak, berjalan menjauh seperti bergerak sendiri, padahal Mary tidak menggerakkannya. Setelah cukup jauh, kedua tangannya Mary mulai menggali sendiri, menggali tanah, entah buat apa. Hingga pada keesokan harinya, terlihat sebuah pohon besar tumbuh tak jauh dari tempat Paul dan Caleb berada. Paul sangat senang saat melihatnya dan langsung membangunkan ayahnya, memberitahukan kabar bahagia tentang pohon pengetahuan yang telah tumbuh. Benda Hedronnya juga sudah dalam keadaan terbuka. Tanpa membuang banyak waktu, keduanya segera berjalan mendekati pohon itu. Saat sedang terkagum-kagum seperti itu, Paul baru sadar kalau Mary tidak ada. Jadi anak itu pun mencoba untuk memanggil-manggil Mary. Sedangkan Caleb, ia tertarik saat melihat ada buah yang terjatuh dari pohon pengetahuan. Langsung saja isi buah itu dimakan oleh Caleb. Dan setelah itu, Caleb melihat pohon pengetahuan, lapisan kulitnya bergerak-gerak, seperti ada darah yang mengalir di dalamnya.